Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Drop. Dan film ini dirilis pada tahun 2007. Film ini bisa dibilang hampir mirip dengan Cross Zero ya, dimana isi ceritanya menampilkan pertarungan antara anak sekolah. Dan sinopsis film ini bercerita tentang seorang anak SMP yang ingin menjadi preman karena terinspirasi dari buku komik. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita diawali dengan ditunjukkannya seorang pemuda yang bernama Hiroshi. Hiroshi sangat ingin menjadi preman karena dia terinspirasi dari sebuah buku komik. Hiroshi memutuskan untuk meninggalkan pacarnya dan dia akan pindah sekolah dari sekolah swasta ke sekolah negeri. Karena di film ini sekolah negeri adalah tempatnya para preman. Hiroshi pun sampai di sekolah barunya dengan gaya rambut yang dicat merah. Kemudian Hiroshi didatangi preman-preman dari sekolah itu. Mereka mengajak Hiroshi ke suatu tempat. Setelah sampai di tempat yang dituju, Hiroshi diperlihatkan dengan preman terkuat di sekolahnya yang bernama Tatsuya. Dan terlihat Tatsuya sedang mengajar para preman dari sekolah lain. Setelah selesai mengajar mereka, dia mendatangi Hiroshi dan mengajak Hiroshi untuk bertarung dengannya. Saya mengira Hiroshi ini kuat ya, karena jika dilihat dari rambutnya, Hiroshi ini medeni pakai banget. Akan tetapi saat bertarung dengan Tatsuya, Hiroshi ini sangat lemah dan bahkan Hiroshi dihajar habis-habisan oleh Tatsuya. Namun walaupun Hiroshi lemah, dia punya semangat untuk terus melawan. Tatsuya yang melihat itu, dia malah emosi dan dia hampir membunuh Hiroshi. Untungnya Tatsuya dihentikan oleh salah satu temannya. Di sini Tatsuya malah tertarik dengan ketangguhan Hiroshi dan mengajaknya untuk makan bersama teman-temannya. Mendengar itu, Hiroshi senang dan akhirnya mereka menjadi teman. Saat mereka sedang makan di warung, Hiroshi diberitahu bahwa di sekolah barunya hanya ada 4 preman saja dan sekarang menjadi 5 ditambah dengan Hiroshi. Tidak lama kemudian ada seorang siswi yang datang, dia bernama Miyuki. Miyuki yang melihat luka dari Hiroshi, dia langsung membantu merawatnya dan terlihat Hiroshi tertarik dengan Miyuki. Namun saat dia diberitahu bahwa Miyuki adalah pacarnya Tatsuya, muka Hiroshi pun terlihat kecewa. Kemudian setelah pulang sekolah, Hiroshi mengunjungi sebuah proyek bangunan untuk menemui calon kakaknya yang bernama Hide. Mereka makan dan udut bersama. Dan di sini kakak kandung Hiroshi juga datang untuk mengantar makanan pada pacarnya yaitu Hide. Malam harinya, Hiroshi menelpon mantannya dan menceritakan teman-temannya di sekolah barunya. Yang pertama ada Lupin. Dia merupakan seorang pencuri yang handal dan selama dia mencuri tidak pernah ketahuan. Namun si Lupin ini tidak suka bertarung. Selanjutnya ada Wanko. Dia terkenal dengan suka menggigit lawannya saat bertarung. Kemudian ada Moriki. Dia sangat populer di sekolah karena dulu ada seorang guru yang sangat rese dan tidak disukai oleh para siswa yang lain. Kemudian Moriki mengajaknya sumo dan Moriki mempermalukan guru itu dalam pertandingan sumo. Sejak saat itu, Moriki dihormati oleh para siswa yang lain. Dan yang terakhir, dia adalah Tatsuya. Tatsuya merupakan orang terkuat di antara mereka. Dan Tatsuya memiliki musuh dari sekolah lain yang dijuluki gorila besar, dia bernama Teru. Namun dalam duel mereka, Tatsuya sering menang. Setelah selesai telepon dengan mantannya, Hiroshi dijemput Tatsuya untuk diajak minum-minum di rumahnya. Sesampainya di depan gang rumah Tatsuya, mereka melihat kelompok preman dari sekolah lain sudah berada di depan rumah Tatsuya. Mereka bertujuan untuk membalas dendam pada Tatsuya karena Tatsuya telah mengejar teman mereka di awal film tadi. Tatsuya ingin mengejar mereka, namun dihentikan oleh Hiroshi karena mereka cuma berdua dan Hiroshi meminta Tatsuya untuk memanggil teman-teman yang lain dulu. Sementara itu, karena di depan rumah Tatsuya sangat ribut, ayah Tatsuya yang merupakan seorang mantan Yakuza, dia keluar dan marah-marah. Kemudian Tatsuya menghampiri preman itu dan mengejar mereka hanya dengan membawa sebuah besi kecil. Tatsuya mengejar mereka satu persatu dengan mudah. Sedangkan Hiroshi, dia sangat kesusahan melawan preman-preman karena dia hanya menggunakan helm pink sebagai senjatanya. Dan di sini ayah Tatsuya juga turun tangan, dia mengejar para preman dengan tongkat baseballnya. Ayahnya memarahi Tatsuya karena berkelahi di depan rumah. Tatsuya pun membantah bahwa para preman ini yang datang sendiri. Mereka berdua malah jadi adu mulut sambil menendang para preman. Hiroshi yang melihat itu, dia hanya bisa heran dengan tingkah laku bapak dan anak ini.
Tidak lama kemudian, polisi datang dan Hiroshi mengajak Tatsuya untuk segera pergi. Namun lucunya di sini, para polisi malah mengira ayahnya Tatsuya yang membuat kerusuhan ini. Esok harinya, geng Hiroshi makan di restoran. Di sini Tatsuya bilang mau mentraktir mereka semua. Namun setelah selesai makan, ternyata Tatsuya bohong. Dan ditambah lagi, ternyata Hiroshi dan teman-temannya juga tidak membawa uang. Tatsuya pun akan menelpon pacarnya yaitu Miyuki untuk membayarnya. Mendengar nama Miyuki, Hiroshi sangat senang. Lalu Wanko menggoda Hiroshi dengan bilang Hiroshi suka Miyuki. Namun Hiroshi nggak enak dengan Tatsuya. Mendengar itu, Tatsuya malah bilang dia mengizinkan Hiroshi untuk berkencan dengan Miyuki. Karena Tatsuya sudah punya pacar yang baru dan dia berencana akan memutuskan Miyuki. Saat mereka sedang menunggu Miyuki, ada dua preman yang menghampiri mereka dengan tongkat bisbol. Kedua preman itu langsung memecahkan kaca dan menghajar geng Hiroshi. Di sini kelompok Hiroshi kalah karena mereka belum siap. Lalu kedua preman itu memperkenalkan diri. Mereka bernama Akagi dan Kato. Mereka adalah preman dari SMP Selatan. Dan ternyata mereka berdua adalah preman yang disewa oleh orang yang dipukuli Tatsuya di awal film tadi. Dan akhirnya geng Hiroshi dikalahkan oleh Akagi dan Kato. Sesampainya di rumah, Hiroshi dijenguk oleh kakaknya dan mereka menertawa Hiroshi karena selalu kalah dalam bertarung. Tidak lama kemudian setelah kakaknya pergi, telepon berbunyi dan ternyata yang menelpon adalah Miyuki. Miyuki bilang dia ingin mampir ke rumah Hiroshi dan mendengar itu, Hiroshi senang dan dia bersiap-siap untuk menunggu Miyuki. Tidak lama kemudian bel berbunyi. Hiroshi mengira itu adalah Miyuki. Akan tetapi saat dia membuka pintu, ternyata itu hanyalah tukang paket. Hiroshi kesal dengan tingkah laku tukang paket ini karena dia ngupil sembarangan. Lalu Hiroshi menyuruh tukang paket itu untuk segera pergi. Setelah Hiroshi masuk kembali ke rumah, bel berbunyi lagi dan Hiroshi mengira tukang paket itu kembali lagi. Namun saat dia membuka pintu, ternyata itu adalah Miyuki. Miyuki nangis dan dia curhat pada Hiroshi bahwa dia baru diputuskan oleh Tatsuya. Di sini Hiroshi bingung ya mau menjawab apa dan dia memilih untuk ikut menangis bersama Miyuki. Tidak lama kemudian Hiroshi mendapat telepon lagi dan kali ini Tatsuya yang menelpon. Tatsuya menyuruh Hiroshi untuk segera ke rumahnya. Di sini Tatsuya mengumpulkan semua anggota gengnya untuk membalas dendam pada Kato dan Akagi. Moriki mendapat informasi bahwa Kato dan Akagi berasal dari SMP yang banyak premannya. Dan diceritakan, Kato dan Akagi berhasil mengalahkan semua preman di sekolahnya hanya dengan 2 orang saja. Selain itu, Kato dan Akagi merupakan anggota dari geng motor di luar sekolahan. Namun di sini terlihat Hiroshi, dia ketakutan mendengar prestasi dari Kato dan Akagi. Akan tetapi teman-temannya yang lain tetap akan membalas dendam. Masalahnya mereka tidak tahu lokasi Akagi dan Kato berada. Kemudian muncul Teru yang merupakan musuh Tatsuya. Dia memberitahu geng Tatsuya di mana markas Akagi dan Kato. Alasan Teru membantu Tatsuya karena SMP-nya juga telah diserang oleh Akagi dan Kato. Singkat cerita, mereka semua pergi ke markas Akagi dan Kato menggunakan mobilnya Tatsuya. Di sini Lupin yang memiliki prinsip tidak akan berkelahi, dia akan membuang prinsipnya demi membalaskan dendam teman-temannya. Tidak lama kemudian, Akagi, Kato, dan gengnya sudah tiba. Lalu semua geng Tatsuya masuk ke mobil. Tatsuya menyuruh Teru untuk menabrak mereka semua. Mereka berhasil menabrak beberapa anggota dari musuh, namun mereka langsung dikepung oleh musuh. Untungnya Teru memundurkan mobilnya sehingga membuat mereka lolos dari kepungan itu. Akagi lalu mendatangi mereka dan memecahkan kaca mobil. Untungnya Tatsuya bisa menjatuhkan Akagi. Namun tidak lama kemudian, Kato datang dan menerjang Teru. Kemudian Tatsuya turun dan memukuli Kato. Sedangkan geng Tatsuya yang lain mengejar anggota Akagi satu persatu. Hiroshi yang mendengar sirene polisi, dia menyuruh teman-temannya untuk segera pergi. Mereka pun pergi dengan bahagia karena telah berhasil menghajar geng Akagi. Setelah selesai tawuran, Hiroshi mendatangi rumah Miyuki untuk memberikan hadiah Natal. Dia memencet bel lalu pergi agar membuat Miyuki penasaran.
Miyuki keluar dan dia senang karena mendapat kado dari Hiroshi. Malam harinya, geng Tatsuya sedang berkumpul dan di sini ada Teru yang ikut-ikutan nimbrung di geng Tatsuya. Saat sedang mengobrol, mereka mendengar suara motor yang semakin mendekat dan geng Tatsuya mengira Akagi dan Kato mendatangi mereka dengan membawa gengnya. Dan ternyata benar, suara motor itu dari geng Akagi. Namun di sini geng Akagi hanya membawa 3 orang saja termasuk dirinya. Melihat musuhnya hanya bertiga, Hiroshi langsung mendatangi mereka dan bilang pada mereka bahwa Akagi dan teman-temannya hanyalah anak-anak gabut yang ingin menjadi preman. Mendengar itu, Akagi langsung mengajak Hiroshi untuk berduel 1 lawan 1. Hiroshi yang tadinya songong sekarang menjadi takut dan dia bersembunyi di belakang temannya. Lalu Tatsuya bilang pada Akagi, mereka akan melawan Akagi hanya dengan 3 orang saja, karena geng Akagi hanya membawa 3 orang. Dan sudah ditentukan yang ikut dalam pertarungan ini. Yang pertama adalah Teru melawan Shimada, lalu Tatsuya melawan Kato. Sedangkan Akagi, dia memilih Hiroshi sebagai lawannya. Hiroshi ketakutan dan dia diteriaki banci oleh teman-temannya. Karena sudah kesepakatan, Hiroshi pun tidak bisa menolak. Geng Akagi akan menunggu geng Tatsuya di sebuah kuil. Sesampainya di kuil, geng Tatsuya akan melawan geng Akagi. Dan yang akan bertarung pertama adalah Tatsuya melawan Kato. Pertarungan mereka cukup sengit, namun di sini Tatsuya berhasil menang. Pertarungan selanjutnya antara Teru melawan Shimada. Teru mengalahkan Shimada hanya dengan 1 pukulan. Dan yang terakhir, Hiroshi melawan Akagi. Hiroshi pun mencari alasan agar tidak bertarung dengan bilang kedudukan sudah 2-0. Mendengar itu, Akagi berteriak untuk tetap bertarung. Lalu Tatsuya berpesan pada Hiroshi untuk tidak kalah. Hiroshi pun dengan terpaksa dia akan melawan Akagi. Namun di sini, Hiroshi diajar habis-habisan oleh Akagi. Untungnya ada Moriki yang menghentikan duel mereka sehingga Hiroshi selamat. Keesokan harinya, Akagi dan Kato mendatangi geng Tatsuya karena mereka telah kalah skor dalam pertarungan semalam. Mereka pun kembali bertarung. Esok harinya lagi, kali ini geng Tatsuya yang mendatangi Akagi dan Kato di sebuah salon. Mereka pun langsung berduel di tempat itu juga. Setiap hari, kedua geng ini selalu berduel karena mereka sama-sama tidak mau mengakui kekalahan. Mereka berduel kapanpun dan dimanapun, dan bahkan malam tahun baru pun mereka habiskan dengan bertarung. Namun di sini Hiroshi yang sudah muak karena mereka hanya menghabiskan waktunya dari hari Natal sampai malam tahun baru hanya dengan bertarung. Dia mengusulkan untuk gencatan senjata. Dan dia mengajak Akagi dan Kato untuk main ke rumahnya merayakan tahun baru dengan makan-makan bersama. Dan akhirnya kedua geng ini berdamai. Sesampainya di rumah Hiroshi, mereka bertemu dengan ibunya Hiroshi. Akagi yang wajahnya sangar ternyata dia sangat sopan terhadap orang tua. Malam tahun baru kali ini mereka habiskan dengan makan bersama. Esok harinya, Tatsuya, Hiroshi, dan Teru mereka sedang duduk-duduk di pinggir jalan. Dan hari ini merupakan hari kelulusan mereka. Namun ketiga orang ini tidak mau menghadirinya. Tidak lama kemudian, Hide datang dan dia menasihati mereka untuk mengikuti acara kelulusan. Karena hari kelulusan bisa jadi hari terakhir mereka bertemu dengan teman-teman mereka. Karena setelah lulus bisa jadi mereka tidak akan bertemu lagi. Mendengar nasihat itu, mereka bertiga akhirnya mau mengikuti acara kelulusan. Mereka sampai di sekolahan dan menghadiri acara kelulusan mereka. Di momen kelulusan ini, mereka senang karena sudah lulus. Dan sekaligus mereka juga sedih karena akan berpisah dengan teman-teman mereka. Bahkan Teru yang merupakan siswa dari sekolah lain, dia juga ikut menangis. Konyol emang si Teru ini. Setelah selesai acara kelulusan, Hiroshi mengajak Miyuki jalan-jalan. Dia mengajaknya ke tempat yang pemandangannya indah. Kemudian Hiroshi mau menyatakan perasaannya. Namun sebelum Hiroshi ngomong, Miyuki sudah meminta maaf terlebih dahulu. Dan dia bilang hanya menganggap Hiroshi sebagai teman. Singkat cerita, Hiroshi dan Lupin masuk ke SMA baru mereka. Dan secara kebetulan, Shimada yang dulu pernah jadi musuh mereka juga bersekolah di SMA yang sama. Baru hari pertama masuk, Shimada mengajak siswa lain untuk ribut. Hiroshi dan Lupin yang ada di sana, mereka juga terseret dalam keributan ini.
Dan karena mereka berkelahi di hari pertama bersekolah, mereka semua dikeluarkan oleh kepala sekolah. Setelah itu, Hiroshi menemui Hide di sebuah pemandian air panas. Dia curhat ke Hide karena telah dikeluarkan dari sekolah barunya. Lalu Hide menawari Hiroshi untuk bekerja bersamanya. Hide juga memberitahu bayarannya lumayan. Hiroshi pun setuju dan akan bekerja mulai besok. Di sisi lain, Akagi dan Kato sedang ada masalah dengan geng motornya. Dikarenakan Akagi dan Kato akan keluar dari geng motor dan akan membentuk geng baru. Kemudian, ketua geng motor menyuruh Kato untuk memanggil teman-teman SMP-nya dan menyuruhnya datang ke sini dengan jaminan Akagi sebagai sandera. Kato dengan mengendarai motor menemui Tatsuya. Dia meminta bantuan Tatsuya untuk menyelamatkan Akagi. Tatsuya dengan senang hati akan membantunya. Sementara itu, di sisi lain, hari ini merupakan hari pertama Hiroshi bekerja. Kemudian Hiroshi mendapat telepon dari Tatsuya yang memberitahu Akagi sedang disandera. Hiroshi pun tanpa pikir panjang, dia memilih untuk menyelamatkan temannya yang sedang dalam bahaya. Di saat itu juga, Hide datang untuk menjemput Hiroshi bekerja. Namun Hiroshi meminta pada Hide untuk bekerja besok. Tapi Hide sudah memberitahu bosnya bahwa Hiroshi akan bekerja hari ini. Lalu kakak Hiroshi menampar Hiroshi karena mengecewakan Hide. Dan tidak disangka, Hiroshi menampar balik kakaknya. Hide yang melihat itu, dia menasihati Hiroshi. Namun Hiroshi bilang, kau jangan ikut campur, karena kau hanya orang asing. Hide yang mendengar itu, dia hanya bisa terdiam. Semua anggota geng Tatsuya berkumpul untuk membantu Kato menyelamatkan Akagi. Sedangkan di sisi lain, Hide yang mendengar perkataan dari Hiroshi bahwa dia hanya orang asing, maka dia memutuskan akan melamar kakaknya Hiroshi sehabis kerja. Kakaknya Hiroshi pun setuju. Sementara itu, geng Tatsuya sudah sampai di markas geng motor, dan pertarungan pun dimulai. Awalnya memang terlihat geng Tatsuya bisa mengimbangi geng motor. Akan tetapi karena geng motor anggotanya sangat banyak, geng Tatsuya kewalahan dan akhirnya mereka kalah. Sedangkan di tempat lain, saat Hide sedang bekerja, dia mengalami kecelakaan. Hide terjatuh dari gedung dan harus dirawat di rumah sakit. Singkat cerita, Hiroshi dan kakaknya pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Hide. Namun Hide tidak bisa diselamatkan dan akhirnya Hide meninggal dunia. Hiroshi pun sangat sedih dan menyesal karena dia sudah bilang kata-kata yang tidak pantas pada Hide. Malam harinya, Hiroshi menemui teman-temannya untuk berpamitan dan dia memutuskan akan bekerja di luar kota. Karena Hiroshi sudah berjanji pada Hide, dia akan bekerja. Namun sebelum pergi, Tatsuya mengajak Hiroshi untuk berduel. Mereka pun pergi ke tempat pertama kali saat mereka bertemu untuk berduel. Dan seperti biasa dalam duel ini, Hiroshi kalah. Esok harinya, Hiroshi pergi ke stasiun dengan diantar oleh teman-temannya. Mereka semua sedih karena akan berpisah dengan Hiroshi. Dan film ditutup dengan Hiroshi yang akan merantau keluar kota untuk memulai hidup baru. Oke, sekian cerita film kali ini. Semoga cerita saya menghibur teman-teman. Saya pamit dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.